Selamat siang teman-teman. Ini saya akan menampilkan inverter on grid dan off grid, tapi tanpa baterai ya. Ini saya sudah naik ke atas, dimana saya untuk inverternya saya taruh di atas semua nih. Nih bisa kita lihat berantakan sekali. Nah ini teman-teman, ini akinya saya sudah nggak pakai aki, akinya rusak semua ini. Nah ini sistemnya sudah berjalan ini. Nah saya akan mensimulasikan. Pertama saya kenalkan dulu, ini inverter on gridnya. Nah ini saya tambahi heatsink ya. Nah heatsink karena ini kerja optimal, jadi cepat panas nih. Oh. Nah ini kabel gridnya ini. Nah ini kabel gridnya ke inverter on grid, terus kabel DC nya ini kita telusuri kemana ini. Nah langsung ke SCC. Nah SCC ini ada kabel kolor hijau. Nah kabel kolor hijau ambil MCB dulu ya untuk plusnya, untuk negatifnya langsung. Nah kabel kolor hijau langsung ke jaringan PV ya maksudnya. Nah terus ini ada bekas konektor aki nih. Ini saya fungsikan buat join saja ya, join antara kabel inverter off grid saya itu yang ada di dalam box panel ini. Nah ini saya posisi di luar jendela ini. Nah ini terbaca saat ini PV yang saya terpasang itu 400 WP. Ini arus yang kehisap. Ini saya peak pernah nyampe 350 ya, 340-an lah sekian. Jadi sangat maksimal dengan ditambahnya SCC ini. Nah ini tegangan reng micro inverter ini 22 sampai 60 volt ya. Ini kebalik ya, kebalik karena posisi inverter outputnya menghadap ke sana, jadi saya membacanya dari sisi atas, jadi kebalik. Nah untuk ini saat ini tegangan 24,3, wah naik lagi 25 stabil. Ini makan arus 11,2 ampere di tegangan 24 volt. Nah, bisa dihitung sendiri wattnya ketemu berapa. Nah ini saya simulasikan. Ini ada power supply ya, saya dari trafo 1/4 ampere ini power supply-nya langsung masuk ke dioda, dimana saya mengambil tegangan di min 12 dan plus 12. Artinya itu kan trafo CT ya, kalau kita ambil dari min 12 dan plus 12 itu jadi bisa 24 volt. 24 volt itu masih AC. Setelah kita searahkan menggunakan dioda bridge ya atau kiprok, itu bisa mencapai 28 sampai 30 volt. Ini fungsinya buat starting saja buat SCC. Nah terus trafo ini on off nya saya kontrol menggunakan sound off. Nah dimana sebelum masuk sound off saya
umpan dulu ke relay biar sound off-nya awet ya. Jadi kalau ada kerusakan di besaran arus atau gimana itu saya hanya relaynya aja yang rusak. Jadi sound off ini mengontrol relay, relay ini mengontrol ke ini trafo ini. Nah, mau coba ini saya cabut aja lah ya. Saya cabut, ini SCC masih bekerja normal. Ini MCBDC ya, MCBDC dari PV menuju ke SCC. Coba saya matikan. Nah, pasti mati karena nggak ada aki. Nah, kita simulasikan dengan power supply, masukkan. Nah, ini akan SCC akan nyala. Nah, nyala SCC karena PV belum masuk ya, statusnya malam ya, padahal ini kondisi siang karena PV belum masuk. Jadi ini power supply statusnya hanya starting saja. Kalau kita cabut ya SCC mati lagi. Nah, kita nyalain dulu. Nah, nyalain, setelah nyalain PV kita masukin. Ini kan kipasnya masih nyala. Nah, setelah kipas mati berarti udah siap nyalain. Nah, inverter langsung nyala ya. Harus langsung naik. Coba baca 0,8, 1, 1,1, 1,3, 1,6, naik terus seolah-olah mencarger baterai seolah-olah. Nah, ini cabut aja nggak masalah ini. Nah, cabut aja nggak masalah. Ini naik terus. Nah, inverter on gridnya bekerja nih. Nah, ini naik terus, harusnya naik terus. Wah, nah naik terus. Nah, ini kan 28 29 volt kan, naik terus. Nah, terus nah, sampai dengan batasan kunci dari apa MPPT nya ya. Pasti MPPT akan melok di posisi tegangan yang paling stabil. Nah, ini inverter off grid yang ada di dalam panel ini. Karena PLN nyala jadi belum bekerja ya. Nanti saya akan simulasikan seolah-olah PLN mati dengan men-switch off kan pada meteran PLN ya. Tapi nanti ini saya menampilkan ini dulu. Nah, tadi kan simulasinya power supply sebagai starting up, dimana power supply itu nyala dulu, kemudian solar panel baru nyala. Gimana sih kalau SCC itu PV nya di on kan dulu baru power supply masuk? Nah, kita praktekkan aja, aman kok. Ini saya pakai SCC PWMR 60 ampere, aman aja. Ini kita matikan dulu. Ini ya, power supply kan udah tercabut, kita matikan dulu. Nah, matikan. Ini pas, terus ini power supply belum saya nyalain ya, ini dinyalain dulu PV nya. Nah, dia SCC nggak bakal nyala meskipun tegangan di PV itu udah mengalir. Meskipun tegangan di PV udah mengalir, tapi SCC itu belum nyala. Matiin, nyalain, sama belum nyala. Akan tetapi setelah kita nyalain, setelah kita power supply nyalain ya, power supply nyalain, ini udah on ya, ini ya, langsung tuh, langsung menyerap arus, terus ya, langsung ini di 82 volt ya. Kalau saya ukur PV di atas itu nyampe 88, jadi ada penurunan karena kabelnya, penembangnya, karena jaraknya cukup panjang ya, sekitar 20 meter. Nah, ini 3 ampere, 3,2, 3,4 langsung nyerap. Wah, ini nah, bekerja. Nah, ini wattmeter saya ini. Wah, langsung nol itu. Konsumsi dari di rumah lebih rendah daripada produksi kita ya. Coba kita matikan dulu ini. Kita matikan. Ini
karena ini masih nyolok ya, jadi ini kondisi malam. Nah, ini arusnya masih kecil karena ini hanya starting saja. Ini nggak mampu menyalain GTI dan menghasilkan listrik. Ini 1/4 ampere itu nggak mampu, jadi statusnya ini kedip-kedip aja, tapi listriknya nggak tahu seberapa kecil. Ini cabut pasti mati ya, mati. Coba ini meteran ini sekarang 154 watt ya. Nah, coba kita nyalain. Ini PV nyalain. Loh, kok nggak nyala? Oh iya, ini power supply-nya belum saya nyalain. Ini starting, just starting. Nah, setelah kipasnya mati, ini boleh dicabut lagi. Jadi sekarang dicabut lagi, masih nyala. Coba kita langsung. Nah, ditunggu nanti GTI-nya itu bekerja. Tuh udah mulai bekerja tuh. Terus. Nah, bekerja terus. Wah, mantap. Wah, sampai 0 nih. Tuh, 0. Jadi untuk jam saat ini seluruh pemakaian listrik di rumah itu menggunakan solar panel. Nah, ada yang tanya, kenapa enggak off grid aja pakainya, nggak usah pakai on grid? Saya lebih suka pakai on grid ya, karena pada saat produksi PV itu menurun, PLN langsung naik ya. Tapi kalau pakai off grid tanpa aki yang saya pasang saat ini, pada saat produksi PV menurun, otomatis off grid itu failure atau gagal, dia akan mati sendiri karena bebannya lebih besar daripada produksi PV-nya. Nah, jadi saya lebih suka on grid ya pada saat PLN kebutuhannya, pada saat PLN nyala, on grid nyala, terus daya listrik di rumah lebih besar dari produksi PV, itu PLN yang beraksi. Kalau kondisi PLN padam, saya masih bisa nyala listriknya, cuma sistem sudah saya bagi di rumah. Jadi untuk kebutuhan off grid itu yang saya pasang itu kebutuhan yang penting saja, seperti lampu, seperti wifi, TV, charger HP dan sebagainya ya. Udah jelas kan, saya nggak pakai aki, tapi ini baru SCC plus on grid ya. Saya lanjutkan ini, tapi sebelum saya lanjutkan saya harus masang itu dulu. Ini kan inverter off grid saya ini berada di atas di depan jendela, jadi saya harus naik pakai tangga dulu ya. Saya mau persiapan dulu pakai tangga. Nanti saya simulasikan seolah-olah PLN padam, nanti seperti apa ya. Oke, kita baca ini tegangan PV. Nah, ini tegangan ini apa, inverter on grid. Ini inverter off grid saya perlu diketahui bekerja di 12 volt untuk trafonya itu ya. Jadi saya apakah bisa ini 24 volt ditembakkan ke yang 12 volt. Nah, nanti kita buka dulu panelnya, ada apa sih di dalam panel itu, kenapa bisa ditembak 24 volt terus otomatis turun sendiri jadi 12 volt dan nggak ada aki lagi. Oke, ini saya stop dulu, nanti saya lanjut untuk video yang di inverter off grid tanpa aki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini kelanjutan video tadi ya. Nah, ini PLN masih nyala, saya sengaja listrik rumah saya nyalain. Listrik rumah saya nyalain, PLN ini masih nyala ya. Nah, lampu yang satu ini nih pada saat crash start biasanya nyalanya susah. Itu LED, itu bukan LED ya. Ini TV nyala, lampu kamar nyala, ini nyala. Nah, ini nyala. Ini posisi produksi. Wah, produksinya masih over nih.
piringan berputar ke kiri. Saya tambah lagi lah, tambahin apa ya, biar produksinya itu jangan over. Nah ini khusus untuk kipas. Kipas belum nyala, sorry. Nah khusus untuk kipas dan kulkas serta Magicom itu saya pisah, dan AC itu saya pisah karena PV saya masih kecil. Nah ini sudah mutar ke kanan, berarti produksi PV lebih rendah daripada konsumsi di rumah karena kipas nyala ya. Nah itu inverter off grid saya itu, coba tanya naik ya. Ini inverter on grid yang tadi itu ya. Nah ini dalam inverter off grid ini tegangan di 22,8 volt. Kenapa bisa menyala dengan tegangan 22 volt padahal ini bekerja di 12 volt? Karena di dalamnya ada AGS02, padahal kan butuhnya 12 volt. Dalamnya itu ada DC to DC. Nah itu elkonya kelihatan. DC to DC input maksimalnya di 40 volt. Jadi ini masih masuk dalam range ya untuk menghidupkan PWM AGS-nya. Sedangkan yang 22 volt itu nanti langsung masuk di MOSFET ya, MOSFET dan output menuju ke trafo, dimana besar kecil PWM-nya diatur oleh AGS itu tadi, modul PWM. Ini trafonya, trafo low frekuensi. Ini di 22 volt. Oke, saya padamkan PLN-nya ya. Nah ini masih berputar ke kanan, berarti produksi PV itu lebih rendah daripada konsumsi saat ini. Nah karena saya nyalain kipas ada apa ya, saya matikan. Ini lampu ya masih nyala ya, saya pastikan. Nah lampu mati. Saya kan punya timer. Nah di inverternya saya pasang timer ini. Nah 10 detik nyala, ini udah 10 detik udah nyala. Ini masih off, PLN off 0 ya, jelas ya. Nah 0 jelas. Ini nyala. Nah, itu kalau restart itu nyalanya susah, itu nyala. TV nyala. Kipas mati karena listriknya saya bagi, kipas tidak ikut di PLTS ya. Nah, kita lihat inverter off grid-nya kondisi. Nah lampu kuning udah nyala, artinya inverter bekerja. Nah ini DC voltmeternya agak errornya, kadang mati kadang nyala. Nah ini tegangan di 218 volt 50 Hz. Nah, itu untuk sensor arus di LCD ini tidak saya pasang, jadi tidak terbaca. Nanti kita baca di STC nya langsung ya. Ini tanpa aki ya, murni ya, bisa lihat sendiri. Bisa teman-teman di rumah bisa nyoba, tapi perlu diingat sebelum dicoba dipelajari dulu sistem inverternya seperti apa, masukannya itu berapa volt. Kalau range-nya tidak masuk bisa dimodifikasi ya inverternya ya, biar masuk range-nya. Nah kita naik, bismillah. Ini aki tidak saya pakai. Nah ini pada saat PLN padam, ini wattmeter yang saya pasang dengan PLN itu mati. Nah ini harusnya makan berapa? Wah 7,9 ampere. Itu masih kecil ya. Tadi yang untuk on grid bisa nyampe 11, artinya PV yang saya hasil produksi listrik dari PV itu lebih besar dari kebutuhan saat ini ya. Jelas karena saya kipasnya saya matikan, maksudnya saya matikan, saya instalasinya saya pisah dengan instalasi PV. Inverter off gridnya ini, inverter off gridnya itu. Nah inverter on gridnya itu standby posisinya. Nah kenapa standby padahal paralel dengan SCC? Nah, coba kita lihat tegangannya.
tegangan padahal dia bisa memungkinkan aktif. Kenapa nggak aktif ya? Karena ininya mati, input PLN nya mati, jadi off grid mati. Sorry, jadi on grid mati karena input PLN nya mati, power supply juga mati. Ada pertanyaan nih, apakah charging SCC tidak merusak ke power supply? Saya pastikan tidak, karena di situ sudah ada dioda bridge, bisa sebagai blocking juga ya, jadi arus dari SCC tidak masuk ke trafo, jadi aman. Nah sekarang benar-benar tanpa PLN nih, tanpa aki, inverter off grid nyala. Nah ada orang yang menyebut ini bisa disebut juga rectifier ya, tapi rectifier bukan SCC ya, jadi ada yang khusus lagi, bisa dipelajari dan bisa dibikin kok kalau kita mau. Mantep coy. Oke ya, terbukti ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan komentar di YouTube ya, kalau di Facebook saya jarang aktif. Ini pastikan lagi inverter on gridnya itu mati nih, supply PLN padam. Nah wattmeter PLN juga padam. PLN nya nyala sama. Ini saya minta tolong istri untuk menyalakan. Iya nyalain meterannya, nyalakan PLN ya, nanti wattmeternya ini nyala. Yang nyala, nyala, inverter on gridnya. Nah itu gede, mulai action, arus yang berbaca turun lagi. Nah, langsung diserap oleh grid tie inverter. Nah 2 volt naik 36. Ini wattmeter juga nih. Nah, semakin turun. Nah, tadi di 7 ampere ya, sekarang nyala lagi. Ini mentok di berapa itu? Tadi sebelum saya uji coba itu kondisi produksi PV lebih rendah daripada konsumsi di rumah. Nah, ini nanti mentoknya di berapa? Oh ternyata bisa sampai 0 ini. Nah, 0 naik lagi. Nah berarti surplusnya, jadi saya menggunakan PLN nya pada jam sekarang ini sekitar 21 watt ya, 17 turun lagi seiring dengan naik turunnya cuaca ini. Nah 12 watt idle-nya di mana ini? Ya sekitar 10-20 watt lah. Nah ya, naik turun. Jadi seperti itu. Nah ini wattnya sudah maksimal nih di 11,7 ya, ampernya sudah maksimal di 11,7 ampere. Berapa watt? Nah 285. Wah mantap, di 61 volt. Wah mantap ini. Oke, sekian dulu, semoga video yang saya bikin. Oh ya tadi pada saat PLN dinyalain, ini kan saya power supply statusnya standby ya, tak tancapin, dia langsung nyala. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi murni tanpa aki, inverter on grid maupun inverter off grid. Sistemnya juga berbeda, ini di 22 sampai 60 volt, itu sebenarnya di sistem 12 volt, tapi karena ada penurun DC to DC untuk khusus untuk modul AGS nya ya, tapi untuk yang ke MOSFET maupun ke trafo itu masih sama dengan ini 22 volt. Oke, luar biasa. Terima kasih. Salam Go Green, salam PLTS. Ini sangat cocok untuk PLN yang jarang padam ya, dan kadang padamnya siang itu dikarenakan adanya maintenance seperti penambahan tiang listrik atau PAL yang membuat instalasi di rumah ada pemadaman bergilir atau gimana. Itu biasanya terjadi di siang hari dan jam kerja.
Nah, ini sangat cocok dipasang di daerah-daerah tersebut, seperti di daerah saya di Kota Tegal. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.